Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yumita Agustina dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog Halo Gambiran, di mana dialog ini merupakan kerjasama antara JTV dan juga Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Seperti biasa pemirsa, kali ini kita akan mengulas berbagai macam namanya kesehatan, di mana tema yang sangat menarik pada sore hari ini yakni pemeriksaan radiologi canggih pada tumor payudara. Lalu seperti apa sih nanti? Nah, kita akan bahas. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan narasumber yang sudah hadir bersama saya sore hari ini, yakni ada Dr. Faradila Litiloli, spesialis radiologi dari Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri. Selamat sore, Dr. Farah. Selamat sore, Mbak Yuni. Gimana kabarnya, Dokter, hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu tadi pemirsa, Dr. Farah ini merupakan dokter spesialis radiologi dari Rumah Sakit Gambiran Kota Kediri. Monggo bagi Anda pemirsa JTV dimanapun Anda berada yang ingin bertanya ataupun konsultasi mengenai kesehatan utama yang berkaitan dengan tema kita sore hari ini, yakni pemeriksaan radiologi canggih pada tumor payudara, monggo Anda bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di 0354 454 4257. Baiklah, saya akan memulai perbincangan sore hari ini bersama Dr. Farah ini. Sebelum kita memasuki tema kita pada sore hari ini, pemeriksaan radiologi canggih pada tumor payudara, dokter. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan radiologi sendiri? Monggo dijelaskan kepada pemirsa. Begini Mbak Yumi dan pemirsa JTV dimanapun Anda berada, pemeriksaan radiologi ya. Radiologi adalah suatu imaging ya, suatu imaging yang memperlihatkan struktur tubuh menggunakan beberapa modalitas. Di antaranya yang konvensional dulu awalnya adalah dari pemeriksaan sinar X. Modalitasnya kemudian berkembang menjadi ada ultrasound memanfaatkan gelombang suara, kemudian CT scan. CT scan ini pemeriksaan yang lebih canggih, di atasnya sinar X. Ada lagi pemeriksaan panoramik, jadi untuk rahang gigi kita sudah bisa, kemudian pemeriksaan dental juga ada. Itu untuk yang konvensionalnya Mbak Yumi. Kemudian selain itu ada ultrasound USG. USG ini juga alhamdulillah kita oleh Pak Wali sudah dibelikan yang paling canggih. Oke, luar biasa. Jadi kita punya keluaran terbaru, kita sudah bisa melakukan pemeriksaan ya sama head to toe juga. Kita curiga ini sesuatu satu, jika kita menemukan ada benjolan. Bagaimana caranya? Nanti mungkin bisa di-searching, ada 6 langkah pemeriksaan payudara. Jadi sadari, pemeriksaan payudara sendiri. Itu dianjurkan dilakukan setiap bulan ya. Setiap bulan, waktu yang dianjurkan adalah pada hari ke-7 sampai hari ke-10 setelah menstruasi. Jadi misalnya sekarang mens tanggal 1, nanti mulai tanggal 7 sampai tanggal 10, kira-kira ya. Tuh, kenapa kok tanggal-tanggal segitu? Karena pada tanggal-tanggal segitu sesuai dengan siklus menstruasi seorang perempuan, pada tanggal segitu payudaranya agak kendor. Nanti menjelang ovulasi padat dia. Ketika padat, sesuatu yang sebenarnya tidak apa-apa menjadi sesuatu gitu ya. Kemudian ada rasa-rasa nyeri, jadi akhirnya miss, kabur. Jadi waktu yang terbaik adalah pada tanggal ke-7 sampai tanggal ke-10. Ketika menemukan ada sesuatu, maka segera konsultasikan. Boleh ke bidan terdekat kalau memang di sekitarnya jauh dari dokter, atau ke dokter juga bisa. Nah, kemudian dari situ akan ada screening kedua. Kalau tadi sadari ada screening pertama oleh diri sendiri, kemudian screening kedua, nanti dokter pemeriksa atau bidan sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka akan coba palpasi kembali, jadi diraba-raba lagi apakah ini sesuatu yang mencurigakan atau hanya kelenjar biasa. Ketika ada keraguan-raguan, maka disitulah tempatnya untuk dilakukan pemeriksaan radiologi. Pada umumnya memang masyarakat awam ketika menemukan suatu benjolan, dia sudah panik, akhirnya langsung ke
dokter radiologi. Tidak apa-apa, tidak disalahkan. Oke. Karena kita wajib curiga sampai terbukti sesuatu itu bukan sesuatu yang berbahaya begitu. Kemudian nanti akan kita lakukan pemeriksaan. Biasanya kalau usia kurang dari 35 tahun, kita anjurkan untuk pemeriksaan USG. Tapi ketika usianya sudah lebih dari 35 tahun, kita akan sarankan untuk mamografi. Kenapa? Karena yang pertama, semakin tua usia, maka komposisi antara jaringan lemak dan jaringan kelenjar di payudara berubah. Lemaknya akan semakin tinggi, payudara akan semakin mudah terlihat kalau ada kelainan pada mamografi. Oke. Ya, jadi kita akan lakukan pemisahan. Tanya dulu usianya berapa. Kalau dia usia di atas 35, silahkan ke mamografi. Kalau kurang, monggo USG saja. Kenapa begitu? Karena ada masing-masing pemeriksaan ada kelebihan dan kekurangannya. USG dianjurkan untuk usia kurang dari 30 tahun karena pertama, USG itu dia tanpa radiasi. Dia menggunakan modalitas ultrasound seperti yang tadi sudah kita jelaskan. Kemudian angka terkait dengan angka kejadian tumor payudara. Angka kejadian tumor payudara itu pada usia 30 tahun ke bawah itu sedikit. Jadi dia peak insidennya pada usia 40 sampai 50. 40 sampai 50. Oke. Kemudian memang USG memang ini ya, memang terbatas. Jadi lapang pandangnya terbatas, kemudian dia tidak bisa menemukan kalsifikasi yang itu umum ditemukan pada kanker. Ya, jadi ada ciri khasnya untuk kanker payudara ciri khas itu sendiri? Ya, dia punya ciri yang tidak bisa dilihat dari USG, yaitu kalsifikasi. Ada kalsifikasi yang jinak dan ada yang ganas. Nah, itu hanya bisa terlihat dari mamografi, lain tidak. Jadi, cuman karena dia usia di bawah 30, kita lebih cenderung anjurkan untuk ultrasound karena pertimbangan efek radiasi. Kalau usia lebih dari 35 ke atas, kita anjurkan untuk mamografi. Keterbatasannya, mamografi ini dia susah untuk menembus jaringan yang padat. Kalau jaringan payudara tiap orang kan berbeda. Ada yang memang komposisi lemaknya tinggi dan ada yang komposisi lemaknya rendah. Kalau komposisi lemaknya rendah, dia di mamografi kelihatan putih. Sedangkan tumornya sendiri juga akan putih. Jadi tumpang tindih. Nah, pada kasus-kasus demikian kita masih minta bantuan USG. USG ragu-ragu juga naik MRI. Demikian Mbak Yumi. Terima kasih Dokter Farah. Kalau tadi Dokter Farah sudah menjelaskan bahwa misalkan peka terhadap kondisi tubuhnya bisa langsung ke dokter. Nah, ini kan kadang ada juga yang mereka tuh tidak peka begitu dengan kondisi tubuhnya sendiri. Gejala yang paling umum sebenarnya apa sih dari tumor payudara ini sendiri? Ada orang yang memang tidak peka ya, tahu-tahu sudah besar. Nah, benar. Yang paling membuat mereka berangkat ke dokter adalah rasa nyeri. Rasa nyeri. Rasa nyeri itu paling sering. Jadi nanti dengan keluhan nyeri itulah kita akan mencari ada apa sih gitu. Kadang-kadang nyerinya ternyata nyeri yang premenstrual kayak gitu. Atau sebenarnya dia tidak premenstrual, tapi dia ada terapi hormon sehingga menyebabkan hiperplasi dari jaringan payudara, jadi lebih tegang, nyeri juga. Jadi memang yang paling sering menyebabkan berangkat ke dokter itu adalah nyeri. Nah, dalam kurun waktu berapa lama begitu sampai pasien baru pergi ke dokter? Misalkan nyerinya biasanya berapa lama dokter? Biasanya segera. Tapi biasanya mereka berangkat, misalnya itu memang kita temukan sudah suatu keganasan,
biasanya stadiumnya sudah lanjut. Oke. Ya, miss-nya ada di situ. Jadi kalau kanker sendiri dia pada stadium dini tidak berasa, tidak ada rasa apa-apa. Justru ketika sudah berasa nyeri itu dia sudah biasanya sudah lekat di jaringan, bisa di di dasar payudara, atau justru sudah sampai infiltrasi, istilah kita, infiltrasi ke jaringan kulit di atasnya seperti itu, atau sudah lebih luas. Jadi malah sudah lebih sulit untuk melakukan terapi yang konservatif. Jadi cuma diambil tumornya tuh sudah lebih sulit. Oke, baiklah dokter, kita angkat teleponnya dulu. Halo, selamat sore. Halo. Iya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Fauzan. Bapak? Fauzan. Bapak Fauzan di mana, Pak? Di Ngronggot. Oke, di Ngronggot. Monggo apa Pak pertanyaannya, Pak? Ini gua pun kejadian kali bojo kula ki ambak. Iya, Pak. Tapi nggih napa penanganane iku lho. Teng rumah sakit nggih lambat sampai stadium awan apa pinten. Oke, pertanyaannya apa, Pak? Nggih kula meling kali tiang-tiang lah enten ngoten niku ndang biat mawon ngoten. Iya. Oke, Tasya alit. Kok sampai pun ninggal niki nembe 20 dino niki. Kok sampai teng Karang Menjangan mriko. Oh iya, terima kasih Pak Fauzan sudah bergabung. Oke, terima kasih Pak Fauzan sudah bergabung bersama kami. Nah, ini memberikan pesan begitu ya dokter, sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi sebaiknya periksa dulu begitu ya. Kadang-kadang mungkin karena kurang edukasi ya. Padahal saya rasa dari posyandu itu tidak kurang-kurangnya. Cuman tetap aja ada yang kelewat. Kadang-kadang sudah tahu tapi dikalahkan oleh rasa takutnya sendiri. Nah, benar. Semakin takut semakin nggak periksa gitu. Iya. Jadi minimal saya salut pada beberapa pasien saya di pelosok gitu, asalnya dari pelosok, tapi dia begitu meraba ada sesuatu langsung berangkat. Ya alhamdulillah sih masih kecil sudah kedetek. Tapi ya gitu, kita harus pesan. Habis ini Bapak jangan Ibu jangan berhenti di sini ya. Gak usah lagi pengobatan ke kanan dan ke kiri, langsung aja nanti konsultasi medis, manut sama dokternya, saya bilang gitu, karena kita ini berkejaran dengan waktu. Benar. Semakin kita menunda, semakin luas penyebarannya. Benar. Jadi ketika merasakan hal-hal yang mungkin mencurigakan, mending langsung diperiksakan begitu ya dokter. Betul. Gak apa-apa, saya tidak pernah nyalahkan pasien yang dia merasa ada benjolan, ternyata kita USG, ternyata enggak apa-apa Bu, kelenjar doang gitu, nggak apa-apa. Daripada dia merasa tidak apa-apa, ternyata malah apa-apa. Betul. Repot juga. Oke. Baiklah pemirsa JTV dimanapun Anda berada, menarik sekali tema kita pada sore hari ini, pemeriksaan radiologi canggih pada tumor payudara. Monggo, Anda dimanapun berada bisa bergabung bersama kami via telepon di 0354 454 4257. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di 0354 454 4257. Baiklah dokter, kalau tadi kita sudah membahas nih gejalanya dan juga perbedaan tumor maupun kanker. Nah, dari efek radiologi sendiri sebenarnya apa sih dokter efeknya? Ya, untuk memang pemeriksaan radiologi ini ada banyak modalitas ya. Kemudian untuk tumor payudara ini juga ada beberapa pilihan modalitas. Tidak bisa dipungkiri bahwa sampai detik ini mamografi masih merupakan pilihan utama. Karena tadi dia punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh modalitas lain, yaitu dia mampu mendeteksi kalsifikasi yang khas pada tumor ganas. Nah, untuk pemeriksaan mamografi yaitu tadi, karena dia memanfaatkan sinar X, jadi tetap ada efek radiasinya. Oleh karena itu dia tidak dianjurkan untuk pasien usia kurang dari 30 tahun. Kalau 30 tahun, 35 tahun kita screening dulu pakai ultrasound begitu. Kalau ultrasound nyaris tanpa nggak ada efek samping. Tanpa efek begitu. Iya. Begitu pula dengan MRI. MRI juga nggak ada efek samping. Cuman kalau MRI ini dia
kontraindikasi untuk karena dia memanfaatkan gelombang elektromagnetik si pasien berada di dalam ruang medan magnet yang cukup kuat, sehingga pasien-pasien yang menggunakan alat-alat elektronik yang menempel di tubuh, contohnya pacemaker, itu kontraindikasi dilakukan mamografi. MRI. Ya, Oke. Terima kasih Dokter Farah, penjelasannya sangat menarik pemirsa. Baiklah, saya ingatkan sekali lagi bagi Anda pemirsa JTV, monggo bisa bergabung bersama kami. Sore hari ini langsung ambil teleponnya, bergabung bersama kami di 0354 454 4257. Anda bisa tanya-tanya seputar kesehatan utamanya yang sesuai dengan tema kita sore hari ini, yakni pemeriksaan radiologi canggih pada tumor payudara. Jangan kemana-mana pemirsa, karena Dialog Halo Gambiran akan segera kembali usai jeda iklan.